Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Wahyu Lestari, NIM 1905 121414075 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2019B. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai web server dan juga DNS server. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai web server ini. Tujuannya yaitu untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Yang kedua, untuk mengenal HTML atau Hypertext Markup Language. Dan yang ketiga, mensimulasikan web server ini dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertiannya sendiri, web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Bagaimana web server bekerja? Seperti pada penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman server, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirim ke web server. Sebelum memproses HTTP request tersebut, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diperoleh dengan bantuan HTTP server. HTTP server itu sendiri merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemah URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Untuk fungsi web servernya sendiri, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirim oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Selanjutnya, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak dipakai. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Selanjutnya kita langsung saja ke percobaannya. Yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Ini skemanya. Langkah percobaannya, yang pertama, buatlah skema jaringan seperti ini tadi. Pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server yaitu 43.43.43.1. Kita lihat. Nah, ini skemanya. Untuk yang tersambung dengan web server, kita lihat, kita cek menggunakan ping di PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Ini ada router 1, router 2, router 3. Di sini ada DNS server, ada switch 1, switch 2, ini lab 1, lab 2. Kita lihat di PC1, desktop, command prompt, ping 43434341. Kita tunggu sebentar. Ini masih proses ya, ini sudah. Nah, sudah tersambung dengan web servernya. Selanjutnya dari PC4, desktop, ini ping 43434341. Nah, ini juga sudah tersambung ke web servernya. Selanjutnya dari laptop, desktop sini, command prompt, ping 43434341. Nah, ini juga sudah tersambung ke web servernya. Selanjutnya dari smartphone-nya, desktop, command prompt, ping 43434341. Kita lihat. Nah, ini
Smartphone juga sudah tersambung ke web servernya itu tadi. Langkah pertama sudah berhasil. Yang kedua yaitu nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Ini HTTP-nya di-on-kan, indeks HTML-nya diedit. Indeksnya dari sini bisa di-copy dari sini. Di web server di sini. Nah, ini indeks HTML ini sudah on kan, indeksnya diedit, di save, yes, sudah berhasil. Kemudian pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 434341. Jika berhasil, maka akan tampilan sebagai berikut. Nanti tampilannya akan seperti ini. Selamat datang di official webjarcom.com. Seperti ini. Kita coba di PC 1 dan laptop. PC 1 desktop, web browser, klik URL-nya http 434341. Nah, ini sudah berhasil dari PC 1. Selamat datang di official webjarcom.com. Selanjutnya dari laptop kita lihat apakah sudah berhasil. http 434341. Kita lihat. Nah, ini juga berhasil. Selamat datang di official webjarcom.com. Untuk simulasi DNS servernya sudah selesai. Selanjutnya, mohon maaf untuk simulasi web servernya sudah berhasil, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan simulasi dari DNS server. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ada DNS server. Tujuannya mempelajari DNS server ini yaitu untuk memahami fungsi dari DNS, memahami cara kerja DNS, dan mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Dasar teorinya DNS itu apa sih? Nah, DNS itu merupakan singkatan dari Domain Name Server, adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, normalnya untuk mengakses internet perlu mengetikkan IP address di sebuah website. Sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini tadi, yang mengetik IP address itu tadi, tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. Kemudian DNS kemudian akan menerjemahkannya domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Untuk fungsi dari DNS sendiri merupakan meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, untuk cara kerja DNS-nya sendiri, DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai dari proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Untuk DNS query-nya sendiri merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika mengetikkan URL ke address bar. Recursive query yaitu user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus memberikan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan. Yang pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tak bisa ditemukan.
Selanjutnya ada iterative query, yaitu user memasukkan hostname. DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Ada non-recursive query, proses pencarian informasi yang tercepat. Ada DNS recursor atau DNS recursive resolver. Tahapan pertama pencarian informasi. Saat user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau internet service provider. Root name server. Jika informasi yang dicari tidak bisa ditemukan di ISP, kemudian sistem akan mencari informasi yang dibutuhkan ke root name server. Root name server itu merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address, tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Ada TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain seperti setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya. Authoritative name server. Setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah pada authoritative name server. Memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Nah, langsung saja ke percobaannya. Yang pertama ada skenario. Skenarionya ini sama seperti simulasi sebelumnya yang ada di web server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Nah, ini skemanya, skema jaringannya. Untuk langkah percobaan yang pertama, buat skema jaringan seperti gambar di atas ini. Pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 333331. Untuk simulasi yang tadi kan sudah tersambung ke web server, yaitu 4343431. Sekarang kita cek untuk apakah sudah tersambung ke DNS servernya. PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Di sini coba ping ke 333331. Nah, ini sudah tersambung ke DNS-nya, DNS servernya PC1. Selanjutnya ada PC4. Kita lihat apakah sudah tersambung. Ping 333331. Nah, ini juga sudah tersambung ke DNS servernya. Selanjutnya kita lihat dari laptop. Ping 333331 sudah tersambung juga. Dan terakhir kita lihat dari smartphone. Ping 333331. Nah, ini juga sudah tersambung. Untuk langkah selanjutnya, aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Ini ada di DNS server bagian service, ada ftp jarcom.com, tipenya arecord, jarcom.com, tipenya juga arecord, www.jarcom.com ini tipenya cname karena www ini merupakan alias atau nama lain dari jarcom.com ini tadi. Kita lihat di DNS service ini. Nah, ini sudah di-on kan? Ada ftp jarcom, jarcom.com sama www.jarcom.com. Sudah. Selanjutnya pada PC1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut. Ini ns lookupnya. Untuk
pengertiannya sendiri, NSLOOKUP itu digunakan untuk mengetahui domain tersebut apakah domain tersebut sudah sesuai dengan IP yang diinginkan. NSLOOKUP ini untuk mengetahui resolve domainnya di PC1. Kita lihat di PC1 dan laptop ya tadi. NSLOOKUP jarcom.com. Nah, ini sudah servernya dari 333331 di resolve ke 4343431. Lalu kita NSLOOKUP ke www.jarcom.com. Nah, ini juga servernya dari 333331 di resolve ke 4343431. www ini merupakan alias dari jarcom.com. Untuk PC1 nya sudah kita lihat di laptop di sini ya, NSLOOKUP jarcom.com. Nah, ini juga servernya dari 333331 di resolve ke jarcom.com 4343431. Selanjutnya NSLOOKUP ke www.jarcom.com. Ini juga berhasil di resolve ke 4343431. PC1 dan laptop berhasil. Untuk langkah selanjutnya, pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http jarcom.com atau http www.jarcom.com. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti ini tampilannya jika berhasil. PC1 desktop web browser, URL-nya http jarcom.com. Nah, ini berhasil. Selamat datang di official web jarcom.com. Untuk selanjutnya kita lihat http www.jarcom.com alias yang jarcom.com tadi. Sebentar, kita lihat ini http www.jarcom.com. Nah, ini juga sudah berhasil ya. Selamat datang di official web jarcom.com. Untuk PC1 nya berhasil, kita lihat di laptop. http jarcom.com. Ini berhasil juga. Selamat datang di official web jarcom.com. Selanjutnya kita lihat http www.jarcom.com. Nah, ini juga berhasil. Selamat datang di official web jarcom.com. PC1 dan laptop berhasil. Untuk selanjutnya, pada PC1 dan laptop jalankan perintah NSLOOKUP seperti berikut. NSLOOKUP ini untuk yang FTP jarcom.com. Kita lihat PC1 dan laptop sama seperti yang tadi. Di sini NSLOOKUP FTP jarcom.com. Nah, ini servernya dari 333331 di resolve ke ftp jarcom.com. Ini alamatnya di 4343432. Di PC1 sudah, selanjutnya aja di laptop. NSLOOKUP ftp jarcom.com.
Nah, ini juga berhasil ya di resolve dari server 3333331 ke ftp-jarcom.com 4343432. Nah, untuk yang langkah dari simulasi yang setelahnya, yaitu langkah ke-6, ada buat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut: ftp-jarcom.com. Ini untuk mengkoneksikan FTP server dengan URL domain. Kita coba PC1 dan laptop ya. PC1 dulu, ftp.jarcom.com, username-nya Cisco, passwordnya Cisco juga. Nah, ini berhasil login pasif mode on. PC1 berhasil. Selanjutnya laptop, ftp.jarcom.com, username-nya Cisco, passwordnya Cisco juga. Nah, ini juga berhasil. Username oke, passwordnya juga berhasil login pasif mode on. Nah, sekian dari saya, simulasi dari saya mengenai web server dan DNS server. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.